Suka terpancar di wajah Sera, dan tanpa basa-basi, ia langsung menarik tubuh mungil Raven dari gendongan Kirana. Sontak bocah itu langsung kaget dan menangis. Tangannya menggapai-gapai ingin kembali ke dalam gendongan Kirana. Eci yang melihat wajah bingung Kirana, menarik lengan gadis itu untuk menjauh. Marsa yang melihat, ikut perlahan menjauh dari Sera, Stephen dan Tante Mira yang masih berusaha membujuk Raven. Nana. Panggilan Stephen membuat Kirana berhenti desen menoleh ke tangannya yang ditahan oleh Stephen. Jangan pergi dulu, kasihan kalau Raven tidak mau berhenti menangis, pinta Stephen dengan wajah memelas. Kan sudah ada mama kandungnya, Pak Stephen. Bukan Kirana yang menjawab melainkan Marsa. Marsa berusaha menarik lengan Kirana dan memberi isyarat supaya Stephen melepaskan cengkramannya. Wajah Kirana makin terlihat tidak tega menatap Raven yang masih menangis dan memandang ke arahnya sambil mengulurkan kedua tangan mungilnya. Bapak kan dokter anak, pasti lebih pintar membujuk anak-anak, tutur Marsa kembali. Steve, panggil Kirana dan melirik ke tangan pria itu yang masih menahan lengannya. Tolong kamu saja yang menenangkan. Stephen menarik nafas panjang dan akhirnya melepaskan pegangannya. Marsa buru-buru menarik lengan Kirana untuk semakin menjauh, Eci yang mendukung mengikuti langkah keduanya. Jangan menoleh, Ki, tegur Eci saat membaca pergerakan kepala Kirana yang hendak menoleh saat posisi mereka sudah lumayan jauh tapi masih bisa terlihat. Anak kecil lebih tahu gimana hatimu, lanjut Eci. Kirana pun menurut dan mengikuti kedua seniornya yang mengajak turun ke lantai 2. Pantas saja anaknya ngakuin Kirana jadi mamanya, lah Sera sebagai mama kandungnya begitu kasar memperlakukan anaknya, Marsa mengomel saat mereka berjalan beriringan di lantai 2. Iya Mbak Sa, aku juga kaget banget pas Sera mengambil paksa Raven dengan kasar, sahut Kirana. Oh jadi nama anaknya Sera itu Raven, Ki. Gantian Eci yang bertanya. Iya Mbak, aku pertama kali bertemu di rumah sakit, nggak sengaja juga seperti sekarang. Waktu pas aku izin pulang karena mamaku jatuh, Mbak. Ki, Marsa ganti memanggilnya. Namun ada keraguan di wajahnya saat ingin melanjutkan kalimat. Ki, sorry kalau aku salah omong. Tapi kok melihat wajah anaknya Sera, sekilas ada mirip-miripnya. Sama Pak Bas. Sambung Kirana cepat. Eci dan Marsa menoleh menatap Kirana bersamaan. Kirana malah terkekeh melihat reaksi keduanya. Aku juga sempat melihat begitu, Mbak. Mirip apanya aku juga nggak bisa bilang. Tapi nggak mungkin kan kalau Pak Bas menanam sedikit saham sama Raven, ujar Marsa terdengar asal. Eci langsung memukul bahunya. Sembarangan banget kamu ngomong, Sa. Nah soal itu aku sempat kepikiran, Mbak, Kirana malah menimpali dengan nada santai. Tapi Pak Bas meyakinkan kalau tidak ada titipan saham Pak Bas. Marsa dan Kirana tertawa bersama sementara Eci hanya geleng-geleng kepala. Kan sudah terbukti kalau memang tidak ada saham Pak Bas di kandungannya Sera. Sudah ada tes DNA juga, ujar Eci. Ki, Marsa menyenggol bahu Kirana. Gimana kalau sekarang Sera melakukan tes DNA lagi dan ternyata ada saham Pak Bas di sana? Kirana agak kaget dengan pertanyaan Marsa. Sebetulnya keraguan di hatinya memang menggarah ke sana. Aku tadi sempat lihat tatapan Sera sama kamu. Kayaknya ada hawa-hawa kebencian di sana. Eci kembali mengulurkan tangan dan memukul bahu asistennya. Jangan meracuni pikiran Kirana. Matanya ikut melotot sambil mengomel. Mau ada atau tidak saham Pak Bas, status mereka kan sudah bukan suami istri lagi, sudah bercerai. Marsa meringis dan mengusap bahunya yang dipukul Eci. Lebay. Pukulan aku aja nggak kuat, pakai acara meringis kesakitan, Eci mencibir pada Marsa. Ketiganya masuk ke toko sepatu. Kirana memang berniat membeli sepatu yang lebih nyaman meskipun harganya lebih mahal dari merek yang biasa Kirana beli. Bukan karena sekarang sering naik turun mobil dan jalan dengan Sebastian,
hingga menjadi kewajiban membeli sepatu bermerek di mall. Tapi yang dicari Kirana adalah kenyamanan, karena seringkali tugasnya sebagai sekretaris menuntut Kirana harus bolak-balik dan naik turun ke beberapa divisi di kantor. Kamu sih, Sa. Kirana pasti jadi kepikiran, Eci berbisik sambil menyenggol bahu Marsa dan memberi isyarat untuk melihat Kirana yang mendadak lebih banyak diam. Eci dan Marsa sedang melihat di sisi yang berbeda dengan Kirana. Ih mbak, aku kan orang yang kalau ngomong itu apa adanya. Apalagi tadi melihat tatapan Sera kayak aktor pembunuh berdarah dingin di film Hollywood. Lagi pula biar Kirana siap-siap juga, namanya mau menikah sama mantan duda, berarti kan ada mantan istri. Istri kurang dari 24 jam, Eci terkekeh. Mendengar alasan Marsa, pikiran Eci jadi terbuka dan setuju dengan pandangan Marsa. Ia sendiri melihat bagaimana Sera menatap Kirana dengan raut tidak suka. Mungkin karena rasa kesalnya itu juga, anaknya diambil paksa dengan cara yang kasar dari Kirana. Ki, sudah ketemu. Eci menghampiri Kirana. Ada yang aku suka, Mbak, tapi mau lihat-lihat yang lain dulu. Mbak Eci buru-buru nggak? Kita baru 30 menit, Ki, Eci tertawa pelan. Anak-anakku juga bisa ngamuk kalau diajak pulang sekarang. Tenang aja, Eci menepuk bahu Kirana. Kirana pun mengangguk dan tersenyum. Ketiganya kembali berkeliling mal sambil mengobrol. Semoga kita nggak ketemu sama Marsa lagi, ya, ujar Marsa saat mereka sudah ada di lantai 1. Iya jangan sampai anaknya nggak mau lepas lagi dari kamu, Ki, timpal Eci. Ketiganya kembali memasuki toko sepatu ternama dengan budget yang sesuai dengan Kirana. Dan setelah mempertimbangkan model, harga dan kenyamanan, Kirana memutuskan untuk membeli sepatu di toko yang pertama kali mereka datangi. Eci dan Marsa sendiri sudah membawa kantong belanjaan berupa pakaian dan tas. Kirana tidak berminat membeli pakaian karena merasa masih cukup, apalagi Tante Amelia membelikannya cukup banyak waktu itu. Baru saja ketiganya keluar dari toko sepatu, selesai menemani Kirana berbelanja, suara panggilan masuk berbunyi di handphone Kirana. Matanya terbelalak saat melihat nama Sebastian di sana. Antara cemas karena belum pamit dan senang karena akhirnya Sebastian menghubunginya. Eci dan Marsa memberi kode supaya Kirana mengangkat telepon bos sekaligus kekasihnya itu. Mereka yakin kalau Sebastian tidak akan marah karena Kirana pergi ke mal dengan Eci dan Marsa. Halo, Bi, sapa Kirana setelah menekan tombol hijau di handphonenya. Kamu lagi di mana? Sebastian langsung bertanya seolah-olah tahu kalau Kirana tidak di rumah. Lagi di mal, Bi. Pergi sama Mbak Eci dan Mbak Marsa, sahut Kirana dengan nada sedikit ragu. Yakin dengan Eci dan Marsa? Kirana menarik nafas, namun ia tersenyum juga. Iya benar, kamu sendiri lagi di mana? Kalimantan. Kirana langsung memberenggut mendengar jawaban Sebastian. Iya aku tahu kamu kan memang pergi ke sana, tapi kan Kalimantan itu luas, banyak kota-kotanya, gerutu Kirana dengan nada yang terdengar kesal, Sebastian malah tertawa mendengarnya. Jangan ngambek, memang nggak kangen. Enggak, jawab Kirana dengan ketus. Jempol sampai tebal nulis pesan sama kamu, selalu dijawabnya cuma dengan satu kalimat. Kan kalimat itu menggambarkan semua yang ada di hatiku, Hani, gombal Sebastian sambil tergelak. Hais gombal banget, sih. Seperti biasa, tanpa bilang apa-apa, Sebastian merubah panggilan teleponnya menjadi VC. Kirana pun memencet tombol accept. Aku kangen loh, Kiran. Nana. Baru saja wajah Sebastian bertatapan dengan Kirana di layar handphone saat panggilan itu terdengar dan sosok yang memanggilnya berdiri di belakang Kirana, masuk ke dalam satu frame di handphone. Tubuh Kirana langsung menegang, apalagi dilihatnya raut wajah Sebastian langsung berubah. Wajah pria itu langsung berkerut dengan kedua alis menaut. Kamu bilang perginya dengan Eci dan Marsa.
Terdengar nada marah dan tidak percaya dalam ucapan Sebastian. Iya, aku memang pergi dengan Mbak Eci dan Mbak Marsa, Bi. Kirana dengan panik mengedarkan pandangan mencari keberadaan Eci dan Marsa. Keduanya memang sengaja membiarkan Kirana sendiri supaya lebih leluasa bicara dengan Sebastian. Halo sepupu. Stephen malah semakin dekat berdiri di belakang Kirana sambil tersenyum manis. Tubuh Kirana menegang kembali, apalagi melihat raut wajah Sebastian semakin tidak bersahabat dan pandangannya tidak menemukan Eci ataupun Marsa.